Tidak banyak yang benar-benar memperhitungkan nama pembalap muda Indonesia ini sebelum race keempat Red Bull MotoGP Rookies Cup tahun 2026 dimulai. Start dari posisi 17 di sirkuit Jerez membuat peluang podium saja terlihat sangat sulit. Namun dalam dunia balap, tidak ada yang benar-benar mustahil. Dengan insting bertarung yang kuat, keberanian mengambil risiko, dan kemampuan membaca jalannya balapan, ia perlahan mengubah situasi yang tampak mustahil menjadi kemenangan yang luar biasa. Dan disinilah, di tanah Spanyol, Kiandra Ramadippa mengibarkan bendera merah putih di podium tertinggi. Race keempat, Red Bull MotoGP Rookies Cup 2026 kali ini berlangsung di sirkuit Jerez, Spanyol, sebuah lintasan yang terkenal dengan kombinasi tikungan cepat, layout teknikal, dan karakter balapan yang tidak mudah untuk melakukan overtake. Di sirkuit seperti Jerez, setiap kesalahan kecil bisa langsung merusak ritme balapan. Karena itulah, posisi start menjadi faktor yang sangat penting. Dan akhir pekan kualifikasi kali ini tidak berjalan mudah bagi Kiandra Ramadippa, rider muda Indonesia dengan nomor 32 di motor KTM-nya. Ia harus memulai race keempat ini dari posisi 17, sebuah posisi yang tentu tidak ideal di sirkuit sekompleks Jerez, di mana setiap posisi harus diperjuangkan dengan sangat presisi. Saat lampu start padam, seluruh pembalap langsung tampil sangat agresif menuju tikungan pertama. Fernando Bujosa yang memulai balapan dari posisi kedua langsung mengambil alih pimpinan lomba di sektor awal. Sementara itu, Kiandra Ramadippa berhasil memanfaatkan celah di tengah padatnya rombongan dan langsung naik ke posisi 13 hanya dalam beberapa tikungan pertama. Namun chaos langsung terjadi di tikungan 2. Dua pembalap terjatuh saat seluruh rider saling berebut racing line dalam grup yang sangat rapat. Persaingan ketat terus berlangsung sepanjang lap pembuka. Saling slipstream dan overtake terjadi hampir di setiap tikungan Jerez yang sempit dan teknikal. Dan menjelang akhir lap pertama, Ramadippa kembali menunjukkan agresivitasnya. Ia berhasil melewati dua pembalap sekaligus dan menutup lap pertama sudah di posisi 10. Memasuki lap kedua, Carlos Cano mulai memimpin jalannya balapan. Sementara Kiandra Ramadippa dengan motor KTM bernomor 32 masih bertahan di posisi 10 sambil terus menjaga ritme di tengah rombongan depan yang jaraknya sangat rapat. Para rider tampil sangat agresif sejak awal lap. Posisi antar pembalap terus berubah hampir di setiap tikungan, membuat tidak ada posisi yang benar-benar aman saat memasuki sektor berikutnya. Barisan depan bahkan tampil lebih agresif lagi. Saling slipstream, late braking, dan duel racing line terus terjadi di tikungan-tikungan cepat Jerez. Meski belum banyak melakukan overtake di lap ini, Ramadippa terlihat mulai membaca pola pertarungan di grup depan. Ia tetap tenang menjaga momentum sambil menunggu celah yang tepat untuk kembali menyerang. Sebuah awal balapan yang sangat menjanjikan bagi rider muda Indonesia tersebut setelah berhasil naik drastis dari posisi 17 ke posisi 10 hanya dalam 2 lap pertama. Memasuki lap ketiga, pimpinan balapan kembali berubah. Kali ini Travis Bourque mengambil alih posisi terdepan setelah duel ketat terus terjadi di grup depan. Sementara itu, Kiandra Ramadippa mulai menunjukkan ritme yang semakin kuat. Dengan memanfaatkan slipstream di trek lurus, motor bernomor 32 itu berhasil melewati satu pembalap dan naik ke posisi 9. Tak butuh waktu lama, agresivitasnya kembali terlihat di sektor berikutnya. Saat memasuki tikungan 2, Ramadippa berhasil memperbaiki racing line dan langsung merebut satu posisi lagi untuk naik ke posisi 8. Kepercayaan dirinya mulai terlihat semakin besar. Ia terus menjaga momentum sambil perlahan merangsek mendekati barisan depan. Satu lap yang nyaris sempurna bagi Ramadippa setelah berhasil menyalip dua pembalap dan terus mempertahankan kecepatan di tengah pertarungan yang sangat rapat. Memasuki lap keempat, Travis Bourque masih memimpin jalannya balapan. Namun pertarungan di grup depan semakin liar, dengan posisi pimpinan yang terus berubah di beberapa tikungan. Ramadippa kembali memanfaatkan slipstream di trek lurus untuk mengambil satu posisi tambahan dan naik ke posisi 7. Tampil semakin stabil, ia mulai terlihat nyaman bertarung di rombongan depan.
Sementara para rider di barisan terdepan terus saling menyalip dan bergantian memimpin balapan dalam jarak yang sangat rapat. Dan di salah satu tikungan, Ramadipa kembali menunjukkan keberaniannya saat melakukan overtake bersih untuk merebut posisi 6. Dari start posisi 17, rider muda Indonesia itu kini sudah berhasil menembus barisan depan hanya dalam 4 lap pertama. Tetap fokus dan terus menjaga momentumnya di sirkuit Jerez. Memasuki lap kelima, giliran Beñat Fernandez yang mengambil alih pimpinan balapan. Posisi terdepan terus berganti, menunjukkan betapa ketatnya pertarungan di grup utama Race 2 Jerez kali ini. Sementara itu, Kiandra Ramadipa mulai tampil semakin tenang di tengah tekanan rombongan depan. Dengan ritme yang tetap konsisten, ia mampu mempertahankan posisinya di urutan 6 sambil terus mengikuti pertarungan para rider di depannya. Dan saat celah kecil mulai terbuka di salah satu tikungan, Ramadipa langsung memanfaatkannya dengan sangat baik. Sebuah overtake bersih membawanya naik lagi ke posisi 5. Perlahan tapi pasti, ia terus menjaga stabilitas, membaca momentum dan mulai menekan barisan terdepan. Memasuki lap ke-6, Travis Bourg kembali merebut pimpinan lomba. Balapan masih berlangsung sangat brutal, dengan rombongan besar yang terus saling menempel tanpa jarak yang aman. Di trek lurus, efek slipstream membuat Ramadipa harus kehilangan satu posisi dan turun ke urutan 6. Tekanan belum berhenti. Saat memasuki tikungan 2, ia kembali terdorong turun ke posisi 7 setelah duel ketat di sektor awal. Sebuah pertarungan yang benar-benar tanpa kompromi. Tidak ada rider yang mau mengalah sedikit pun di Jerez. Namun Ramadipa kembali menunjukkan mental bertarungnya. Hanya beberapa tikungan kemudian, ia berhasil merebut kembali satu posisi dan naik lagi ke urutan 6. Terus menekan, terus membaca celah, dan perlahan mulai mendekati perebutan podium di barisan depan. Memasuki lap ke-7, Travis Bourg masih memimpin jalannya balapan. Sementara Kiandra Ramadipa tetap bertahan di posisi 6 sambil terus menjaga ritme dan mencari celah sekecil apapun di tengah pertarungan yang semakin brutal. Dan peluang itu akhirnya datang di tikungan 2. Dengan pengereman yang sangat berani, Ramadipa berhasil melakukan overtake dan naik ke posisi 5. Namun agresivitasnya belum berhenti sampai di situ. Beberapa tikungan kemudian, ia kembali menemukan ruang sempit di tengah rombongan depan dan berhasil menyalip 2 pembalap sekaligus. Posisi 3. Kini Ramadipa benar-benar sudah masuk ke perebutan kemenangan. Kepercayaan dirinya semakin terlihat. Ia mulai menyerang lebih agresif di area pengereman dan terus menjaga momentum agar tetap berada di grup terdepan. Dan hanya dalam beberapa tikungan berikutnya, Ramadipa kembali naik ke posisi 2. Sebuah comeback luar biasa dari rider yang memulai balapan dari posisi 17. Memasuki lap ke-8, Fernando Bujosa kembali mengambil alih pimpinan lomba. Sementara Ramadipa sempat turun lagi ke posisi 3 akibat ketatnya duel slipstream di grup depan. Namun rider muda Indonesia itu tetap tampil agresif, tetap fokus, dan terus membaca celah di setiap tikungan Jerez. Lalu momen besar itu akhirnya datang. Di salah satu tikungan, Ramadipa mengambil sisi dalam dengan sangat berani dan langsung menyalip 2 pembalap sekaligus. Posisi 1. Untuk pertama kalinya dalam balapan ini, Ramadipa akhirnya memimpin lomba. Pertarungan di barisan depan semakin panas. Posisi terus berubah di beberapa tikungan, sementara para rider saling menyerang tanpa memberi ruang sedikit pun. Namun Ramadipa terus menunjukkan mental bertarungnya. Ia tetap agresif demi menjaga posisinya di grup paling depan dan kembali memimpin saat memasuki sektor akhir lap. Memasuki lap ke-9, Kiandra Ramadipa masih memimpin jalannya balapan. Setelah comeback luar biasanya dari posisi 17, kini ia berada di posisi terdepan dan mulai mencoba mengontrol ritme race. Ramadipa berusaha menjaga kecepatannya agar tetap berada di depan. Sementara di belakangnya duel sengit terjadi antar beberapa rider yang saling berebut posisi kedua. Melihat situasi tersebut, Ramadipa mulai mencoba menekan motornya lebih keras demi melepaskan diri dari rombongan. Namun di Jerez, hal seperti itu tidak mudah dilakukan. Jarak antar pembalap yang sangat rapat membuat efek slipstream terus menarik rider-rider di belakang kembali mendekat. Setiap kali keluar tikungan dan memasuki trek lurus, rombongan langsung kembali menempel tanpa memberi ruang sedikit pun. Tekanan terus datang, dan pertarungan menuju kemenangan mulai memasuki fase paling menegangkan.
Memasuki lap ke-10, Ramadipa masih bertahan di posisi pertama sambil terus menjaga ritme balapan. Namun posisi terdepan di Jerez jelas belum benar-benar aman. Dalam duel ketat di grup depan, Ramadipa sempat kehilangan posisi dan turun ke urutan 2. Tekanan terus berlanjut, dan beberapa tikungan kemudian ia kembali terdorong turun ke posisi 3 akibat pertarungan slipstream yang sangat rapat. Tetapi Ramadipa tidak panik. Ia tetap tampil agresif demi menjaga dirinya tetap berada di barisan terdepan. Saling overtake terus terjadi dalam perebutan pimpinan lomba. Posisi berubah hampir di setiap sektor, sementara jarak antar rider tetap sangat dekat dan tidak ada satupun pembalap yang mampu benar-benar menjauh dari rombongan. Memasuki lap ke-11, Fernando Bujosa kembali memimpin jalannya balapan. Sementara Kiandra Ramadipa masih bertahan di barisan depan di posisi 3. Namun sekali lagi, Jerez menunjukkan betapa brutal karakter balapannya. Saat sedikit kehilangan momentum saat keluar tikungan, Ramadipa langsung terkena efek slipstream dari rider-rider di belakangnya. Dalam beberapa detik saja, ia harus turun drastis hingga posisi 7 di trek lurus. Sebuah situasi yang sangat sulit menjelang lap-lap terakhir. Tetapi Ramadipa tetap berusaha tampil agresif. Ia terus menekan dan tidak membiarkan jarak dengan grup depan melebar. Perlahan, ia kembali merebut satu posisi dan naik ke urutan 6 sambil terus menjaga peluangnya tetap hidup dalam perebutan kemenangan. Memasuki lap ke-12, Fernando Bujosa masih memimpin lomba. Sementara Ramadipa kembali berada di posisi 6 dan terus berusaha menekan untuk mendekati barisan terdepan. Namun, pertarungan di grup depan semakin gila. Sedikit kehilangan momentum membuat Ramadipa kembali turun ke posisi 7 di tengah duel slipstream yang sangat rapat. Tetapi rider muda Indonesia itu belum mau menyerah. Ia tetap tampil agresif dan terus mencari celah di setiap tikungan Jerez. Dan perlahan comeback-nya kembali hidup. Beberapa tikungan berikutnya, Ramadipa berhasil naik lagi ke posisi 6, lalu kembali melakukan overtake untuk merebut posisi 4. Dengan 2 lap lebih sedikit tersisa, ia kembali mendekati perebutan podium dan terus menjaga tekanannya kepada para rider di depan, tetap agresif, tetap menjaga momentum, dan terus bertarung demi meraih kemenangan di Jerez. Memasuki lap ke-13, Fernando Bujosa masih memimpin jalannya balapan. Sementara Kiandra Ramadipa tetap tampil agresif, namun kali ini lebih penuh perhitungan saat berada di posisi 4. 7 pembalap mulai membentuk satu rombongan terdepan dengan jarak yang sangat rapat. Tidak ada satupun rider yang benar-benar aman dalam perebutan kemenangan di Jerez kali ini. Dan tekanan besar akhirnya memakan korban. Salah satu pembalap kehilangan grip dan terjatuh hingga keluar lintasan. Rombongan depan pun kini tersisa 6 rider yang masih bertarung memperebutkan kemenangan. Ketegangan terus meningkat hingga sektor akhir lap. Lalu saat memasuki tikungan terakhir, satu pembalap kembali melakukan kesalahan dan melebar keluar racing line. Ramadipa langsung memanfaatkan momen itu. Tanpa ragu, ia merebut posisi 3 dan kini hanya berjarak 1 lap dari peluang kemenangan yang luar biasa. Memasuki lap terakhir, Beñat Fernandez kembali memimpin balapan. Namun duel di grup depan semakin brutal dan tidak memberi ruang sedikit pun bagi para rider untuk bernapas. Memanfaatkan slipstream di trek lurus, Ramadipa langsung menyerang dan berhasil naik ke posisi 2 saat memasuki tikungan pertama. Namun seperti sepanjang balapan sebelumnya, rombongan kembali rapat. Ramadipa terus menyerang sambil mempertahankan posisinya di tengah tekanan luar biasa dari rider-rider lain. Tetapi memasuki tikungan 4, ia kembali harus turun ke posisi 3 setelah duel ketat yang nyaris tanpa jarak. Fernando Bujosa memimpin, Beñat Fernandez di posisi kedua, dan Ramadipa terus membayangi di posisi ketiga. Pertarungan menuju garis finish kini benar-benar mencapai puncaknya. Dan saat memasuki tikungan terakhir, It's Ramadipa leading them! Ramadipa! He squirts away! Is he going to win? Yes, it's going to be Ramadipa! Ramadipa! Yes! What a win! Wow! Di tikungan terakhir itu, Ramadipa mengambil sisi luar sebelum memotong ke sisi dalam dengan sangat berani. Di saat 2 pembalap di depannya sedang saling duel dan kehilangan sedikit momentum, Ramadipa justru menemukan celah yang nyaris tidak terlihat. Ia menyalip keduanya sekaligus di tikungan terakhir, dan semua berubah dalam hitungan detik. Ramadipa melesat menuju garis finish.
Podium pertama, sebuah manuver yang penuh perhitungan, keberanian, dan pengambilan posisi yang nyaris sempurna. Kemenangan perdana Kiandra Ramadipa di Red Bull MotoGP Rookies Cup 2026 akhirnya menjadi kenyataan. Dan di tanah Spanyol, Merah Putih akhirnya berkibar di podium tertinggi Jerez. Lagu Indonesia Raya menggema di langit Spanyol oleh seorang anak muda Indonesia yang sebelum balapan dimulai bahkan tidak banyak diperhitungkan untuk menjadi juara. Ini bukan sekedar kemenangan biasa. Ini adalah tentang kerja keras, keberanian, dan perjuangan melawan sesuatu yang sebelumnya terlihat mustahil di kecepatan tinggi. Kiandra Ramadipa menunjukkan bahwa sebuah perjuangan tidak akan selesai bahkan hingga tikungan terakhir. Perjalanan musim ini memang masih panjang, akan ada lebih banyak tekanan, lebih banyak tantangan, dan lebih banyak pertarungan yang menanti di depan. Dan di setiap langkahnya ke depan, kita harus selalu mendukungnya, karena di setiap namanya selalu ada bendera merah putih di sampingnya.